Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Titis Fatarina Mahrifa, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul BTN Deposito Plan dengan tagline From Saving to Owning, atau dalam bahasa Indonesia, yaitu dari menabung menuju memiliki. Yang perlu kita ketahui bahwa BTN melalui program deposito memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menumbuhkan nilai uang. Nah, melalui tugas ini, kami ingin menunjukkan bagaimana keputusan finansial sederhana seperti memilih deposito dapat menjadi langkah strategis menuju kepemilikan aset, terutama rumah yang merupakan impian banyak masyarakat Indonesia. Oke, boleh next. The next. Nah, pada slide ini kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri yaitu Bulan Prilly, lalu rekan saya Vanessa Alivia, lalu ada Muhammad Fatur Rahman, lalu Muhammad Zakwan Syauki, dan yang terakhir Riki Tansuri. Kami adalah mahasiswa serta mahasiswi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2024 yang saat ini menempuh semester 3. Nah, tim ini dibentuk untuk berkolaborasi dalam proyek analisis keuangan, khususnya pada topik menabung dan berinvestasi. Boleh di next? Di sini kami membahas kenapa sih menabung dan investasi itu penting, terutama untuk generasi muda seperti kita. Kelompok kami menemukan 5 alasan utama. Yang pertama yaitu menjaga nilai uang dari inflasi. Karena kita tahu bahwa setiap tahun nilai uang pasti menurun. Menabung atau berinvestasi bisa menjaga daya beli kita lewat bunga atau imbal hasil. Lalu yang kedua, membangun keamanan finansial jangka panjang. Dengan punya tabungan, kita siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga tanpa harus panik soal keuangan. Lalu ketiga, menciptakan sumber pendapatan pasif. Nah, bunga dari deposito bisa jadi passive income atau penghasilan tanpa harus kerja terus-menerus. Lalu mendukung pencapaian tujuan hidup. Misalnya, kita ingin membeli rumah, atau kita untuk pendidikan atau persiapan masa pensiun. Nah, semuanya bisa dicapai lebih mudah dengan kebiasaan menabung. Dan yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena uang yang kita simpan di bank disalurkan untuk pembiayaan produktif seperti KPR dan modal usaha. Jadi kita nggak cuma bantu diri kita sendiri, tapi juga bantu ekonomi Indonesia untuk tumbuh. Boleh di next? Sekarang kita masuk ke profil Bank BTN sebagai objek utama analisis kami. BTN atau Bank Tabungan Negara merupakan bank milik pemerintah yang dikenal sebagai pelopor pembiayaan perumahan di Indonesia. BTN menyediakan beragam produk simpanan, termasuk deposito dengan bunga kompetitif. Adapun alasan kami memilih Bank BTN, yaitu seperti yang kita tahu bahwa Bank BTN ini fokus di sektor perumahan yang sangat selaras dengan tujuan kami, yaitu mempersiapkan dana untuk membeli rumah. Selain itu, BTN juga stabil mempertahankan bunga deposito, meski ekonomi fluktuatif. Jadi cocok untuk investasi yang aman tapi tetap menguntungkan. Nah, yang menariknya, dana deposito BTN juga ikut mendukung program KPR masyarakat Indonesia. Jadi kita nggak cuma menabung untuk diri sendiri, tapi juga bantu orang lain untuk mempunyai rumah. Dengan pengalaman yang lebih dari 1 abad dan reputasi yang stabil, serta terpercaya, BTN jadi salah satu bank yang paling konsisten dan kredibel di Indonesia. Itulah alasan kenapa kami memilih BTN sebagai fokus analisis dalam tugas ini. Very next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal di mana kita asumsikan pada saat ini kita memiliki uang sejumlah 1.450.000.000 dengan nominal deposito pada suku bunga online banking Bank BTN itu masuk kategori 500 juta sampai dengan 2 miliar sehingga kita mendapatkan interest sebanyak 3,4% per tahun annually. Oke, boleh dilanjut.
Ya, lanjut ke menghitung FV untuk deposit 8 tahun. FV itu future value. Yang pertama itu present value-nya, PV-nya adalah 1.450.000.000 dan annual interest rate atau R-nya adalah 3,4% per tahun dan time-nya adalah 8 tahun. Nah, di sini yang annualnya di situ ada FV-nya future value-nya ada 1.450.000.000 dikali 1 tambah 0,034 itu dari ininya annual interest rate-nya dibagi 1 habis itu tutup kurung 1 kali 8. Nah, 8 itu dari tahun. Dapat hasilnya 1.800.000.000 94.715.000. Terus yang kedua adalah semi annual yang dimana future value-nya itu ada 1.450.000.000 dikali tutup kurung 1 tambah 0,034 dari annual rate-nya 33,4% bagi 2 tutup kurung 2 kali 8. 8-nya itu dari ini semi annualnya itu. Terus dapatnya future value-nya adalah 1.800.000.098.775.000. Boleh di next. Masuk ke quarterly. Di sini ada future value-nya 1.450.000.000 kali buka kurung 1 tambah 0,034 itu dari interest rate-nya dibagi 4. 4 kali 8 itu 4-nya itu dari ini quarterly-nya kali 8. Terus eh, dapatlah quarterly-nya di angka 1.900.000.950.000. Terus yang terakhir adalah monthly atau bulanan yang dimana future value-nya 1.450.000.000 kali 1 tambah 0,034 dari interest rate-nya bagi 12. Habis itu 12 kali 8. 12 itu dari bulanannya itu sendiri. Terus dapatlah angka future value-nya adalah 1.902.400.000. Boleh di next. Nah, kesimpulan asumsinya adalah berdasarkan hasil perhitungan dana awal sebesar 1.450.000.000 yang ditempatkan pada deposito Bank BTN dengan suku bunga 3,4% per tahun selama 8 tahun menghasilkan nilai akhir sekitar 1,9 miliar. Kenaikan ini mencerminkan bahwa deposito memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dan rendah resiko namun tidak menghasilkan peningkatan nilai yang signifikan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, deposito BTN berfungsi baik sebagai instrumen penyimpanan nilai, tetapi kurang efektif untuk pertumbuhan aset jangka panjang. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Riki Tansuri. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Jak atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke menghitung effectivity annual rate. Setelah tadi kita mengetahui bersama present value yang dihasilkan oleh Bank BTN untuk nasabah dan mereka yang menaruh deposit. Kita mengetahui ini bagaimana sih IAR atau effective annual rate. Oke, kita akan mulai dari annual interest rate dulu, di mana tadi telah dijelaskan sebelumnya itu diangkat 3,4% per tahun. Lalu ada komponen frekuensi atau bisa disingkat dalam pengusaha M. Itu ada 4 ya teman-teman. Di mana yang pertama kalau annual itu hanya satu, kalau ada semi annual itu dua, quarterly itu ada 4 dan monthly itu ada 12. Nanti itu akan sedikit banyaknya akan dari si rumus ini. Di mana yang annual kita akan masuk yang pertama teman-teman. Efektifnya annual rate dari annual itu yang dimana rumusnya adalah IAR sama dengan dalam kurung 1 ditambah R bagi M dalam tutup kurung pangkat M1. Nah, kalau di rumus annual kita masukin adalah EAR sama dengan dalam kurung 1 ditambah 0,034 dibagi 1. Nah, 0,034 itu dari mana? Itu dari yang annual interest rate-nya. Dari 3,4% kita ubah ke desimal jadinya 0,034.
per satu. Nah, per satu karena annual, tadi kan di sebelumnya udah jelasin ya, annual itu kita masuknya satu. Atau satu kali penyemajukan. Nah, di dalam kurungin, nah, di pangkat ini satu, mengikuti si annual ini. Gitu. Dan dikurang satu. Jadi satunya itu udah bukan perumusan. Jadi, hitunganlah EAR sama dengan 1,034 pangkat satu min satu. EAR sama dengan 1,034 dikurang satu sama dengan 0,034 atau sama dengan 3,4%. Di mana dari EAR-nya si anual itu senilai 3,4%. Nah, kalau semi anual itu rumusnya sama, teman-teman kita tinggal masukin yang berbeda di sini adalah si pembaginya dan si pangkatnya, di mana si semi anual kan itu ada dua ya. Itu kita masukin rumusnya jadi EAR sama dengan satu dalam kurung satu ditambah 0,034 dibagi atau per 2 tutup kurung pangkat 2 min satu. EAR sama dengan dalam kurung satu ditambah 0,017 itu dapat dari mana? Itu dapat dari 0,034 dibagi 2 dalam kurungin 2 pangkat 2 min satu. EAR sama dengan 1,017 pangkat 2 min satu. EAR sama dengan 1,0343 min satu sama dengan 0,343 atau dalam persennya itu di angka 3,43% untuk semi anual ya. Oke, kita akan masuk ke ke quarterly. Nah, quarterly rumusnya sama, monthly juga rumusnya sama. Jadi AR sama dengan satu ditambah 0,034 dibagi 4, yaitu si quarterly ini tutup kurung pangkat 4 min satu. R sama dengan satu ditambah 0,0085. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 0,034 dibagi 4 ya teman-teman. Lalu setelah udah ketemu hasilnya, kita tutup kurungin dipangkatin 4 min satu. Hasilnya adalah dalam kurung 1,0085 tutup kurung pangkat 4 min satu. Jadi R-nya setelah dihitung itu adalah 1,034. 4 min satu sama dengan 0,0344 atau kita persenin si kuartal ini ada di angka 3,44%. Nah, yang terakhir adalah monthly. Monthly ini rumusnya sama seperti yang sebelumnya, hanya beda di si pembagi dan si pangkatnya, di mana tadi dalam kurung satu ditambah 0,034 dibagi 12 tutup kurung pangkat 12 min satu. EAR sama dengan dalam kurung satu ditambah 0,002833 tutup kurung pangkat 12 min satu. EAR sama dengan 1,002833 tutup kurung pangkat 12 min satu. Jadi AR-nya adalah 1,0345 dikurang satu sama dengan hasilnya adalah 0,0345 atau kalau kita persenkan itu bunganya atau efektivitas annual rate-nya ada di 3,45%. Oke, jadi kesimpulan dari asumsinya ialah perhitungan efektivitas annual rate atau AR menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi pemajemukan bunga dari tahunan hingga bulan hanya menghasilkan dengan pangkat tingkat bunga efektif dari 3,40% menjadi 3,45% per tahun. Sebuah perubahan yang tergolong kecil secara finansial. Kenaikan AR dari 3,40 ke 3,45 menunjukkan bahwa frekuensi majemuk hanya berdampak marginal. Imbal hasil deposit lebih ditentukan oleh tingkat suku bunga nominal, bukan intensitas perhitungannya. Oke, untuk selanjutnya akan ada penjelasan dari rekan saya yaitu Vanessa. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke pembahasan yaitu menghitung PV atau bisa disebut juga dengan present value untuk target rumah. Nah, di sini teman-teman PV itu perlu kita ketahui itu adalah present value, di mana present value ini artinya itu adalah nilai sekarang. Nah, maksudnya gimana? Jadi jumlah uang yang harus kita miliki sekarang atau kita tabung saat ini itu eh, agar di masa depan misalnya 7 tahun, nah itu kita bisa punya sejumlah uang itu setelah dihitung dengan bunga. Nah, untuk
penghitungannya di sini tuh ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah R dibagi M pangkat M dikali T. Nah, di sini di mana tadi kan udah dijelasin ya untuk penghitungan si future value dan juga annual interest rate-nya. Nah, di sini kita akan menghitung PV-nya di mana kita tinggal masukin aja nih yang udah dihitung sebelumnya. Nah, jadi di sini pertama-tama kita akan menghitung si annualnya dulu. Nah, eh, annualnya itu adalah artinya itu adalah setahun sekali. Jadi frekuensi compoundingnya itu menunjukkan seberapa sering bunga itu ditambahkan ke saldo pokok yaitu di 1 tahun sekali. Nah, jadi untuk penghitungan annual itu di sini PV-nya itu sama dengan FV kita masukkan yang 3,25 miliar itu dibagi 1 ditambah R. Nah, R-nya ini tadi kan udah dihitung yaitu sebesar 3,4%. Nah, 3,4% itu kalau kita desimalkan itu menjadi 0,034. Nah, dibagi satunya ini dari mana? Nah, satunya ini dari si M atau si compounding frekuensi tadi, yaitu 1, karena kita mau menghitung di 1 tahun sekali. Nah, tutup kurung itu dipangkatkan di 1 dikali 7, di mana 1 tadi kan frekuensi compoundingnya, dan T-nya ini, 7-nya ini itu adalah T, yaitu si tahunnya. Nah, di mana kita mendapatkan hasil yaitu eh, di 1,034. Nah, di sini dipangkatkan lagi 7 karena 1 dikali 7. Nah, jadi untuk visinya itu sama dengan 3,25 miliar dibagi 1,2637 dari 1,034 dipangkatkan 7. Nah, hasilnya itu sama dengan 2,71 miliar. Nah, untuk eh, semi annual, nah ini untuk semi annual ini itu adalah 2 kali setahun. Nah, jadi untuk penghitungannya itu tinggal diganti M-nya itu jadi 2. Nah, jadi di sini kita masukkan 3,25 miliar itu dibagi 1 ditambah 0,034 dari interest rate-nya dibagi 2 dari semi annualnya tutup kurung dipangkatkan dengan 2 kali 7 karena di sini itu M-nya itu 2 tadi dan dikalikan dengan tahunnya 7. Nah, jadi mendapatkan hasil 3,25 miliar ini dibagi 1,017 di pangkat 14 karena tadi 2 kali 7. Nah, PV-nya ini jadi sama dengan 3,25 miliar dibagi 1,2661. Nah, itu jadi hasilnya itu 2,566 miliar. Nah, di sini teman-teman berarti semakin sering bunga di compound itu jadi semakin kecil nilai sekarang yang harus kita tabung karena bunga itu bekerja lebih sering. Boleh di next. Nah, untuk slide selanjutnya ini kita menghitung di quarterly, di mana quarterly ini itu adalah 4 kali setahun. Nah, jadi rumusnya sama aja, tinggal diganti si M-nya yaitu menjadi 4. Di mana 3,25 miliar ini dibagi 1 ditambah 0,034 dibagi 4 tadi M-nya, terus habis itu dipangkatkan 4 kali 7. Nah, di mana di sini kita mendapatkan hasil 1,2674 dari kita memangkatkan 1,0085 dipangkatkan 28. Nah, jadi hasilnya itu 3,25 miliar dibagi 1,2674. Nah, ini hasilnya itu sama dengan PV-nya itu 2,564 2,564 miliar. Nah, untuk monthly, nah di sini monthly itu artinya adalah 12 kali setahun, teman-teman. Nah, jadi untuk menghitung monthly-nya juga menggunakan rumus yang sama, tinggal kita memasukkan yang berbeda ini hanya M-nya karena kita
di sini menghitung si monthly-nya yaitu selama 12 kali setahun. Nah, di sini sama rumusnya, angkanya kita masukkan 3,25 miliar dibagi 1 ditambah 0,034 dibagi 12. Nah, dipangkatkan 12 kali 7. Nah, kita mendapatkan hasil yaitu 3,25 miliar dibagi 1,2682. Nah, di mana hasil dari PV monthly itu ada di 2,562 miliar. Nah, boleh di next. Nah, di sini, nah, tadi kan kita sudah menghitung PV dari periode semi-annual, quarterly, dan monthly, eh, mon- semi-annual, quarterly, monthly, tadi apa deh? Annual, semi-annual, quarterly, dan monthly. Nah, di sini kesimpulannya yaitu dari hasil penghitungan seluruh metode tersebut itu bisa kita simpulkan bahwa untuk mencapai target dana sebesar 3,25 miliar dalam 7 tahun dengan bunga 3,4% per tahun itu kita perlu menabung sekitar 2,56 miliar saat ini. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa deposito dengan bunga 3,4% itu tergolong kurang efisien untuk mengejar target finansial jangka menengah seperti membeli rumah. Karena kenaikan harga properti biasanya jauh lebih cepat daripada bunga deposito. Maka, secara strategis, alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah diversifikasi investasi, misalnya melalui obligasi pemerintah, reksadana campuran, atau instrumen pasar modal lain yang memberikan imbalan hasil lebih tinggi, namun tetap memiliki resiko yang terukur. Jadi kesimpulannya itu semakin besar frekuensi pemajemukan, berarti semakin efisien pertumbuhan bunga. Tapi untuk mencapai target finansial besar seperti rumah, itu dibutuhkan strategi investasi yang lebih agresif dan produktif daripada sekedar deposito. Nah, boleh di next. Nah, penjelasan ini akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk kesimpulan akhirnya, setelah kami menganalisa dan memperhitungkan asumsi dari eh, bunga dan modal yang kami miliki untuk deposito di Bank BTN, dengan suku bunga yang kami dapat yaitu 3,4% per tahun itu memberikan hasil investasi yang stabil, namun terbatas dalam pertumbuhan nilai. Seperti buat dana awal dari 1,45 miliar yang disimpan selama 8 tahun, menghasilkan nilai akhir sekitar 1,9 miliar, di mana nilai akhir ini tertinggi diambil dari pemajemukan bulanan. Jadi setiap eh, setahun 12 kali dimajemukan. Menandakan adanya kenaikan moderat yang mencerminkan sifat low risk, low return dari deposito. Lalu untuk IAR-nya juga hanya naik tipis, yaitu dari 3,40% menjadi 3,45%. Ini juga sama ketika kita menggunakan pemajemukan bulanan atau monthly, sehingga frekuensi majemuk memiliki dampak marginal terhadap hasil akhir. Dan yang terakhir, yaitu ketika kita asumsikan dalam 7 tahun, kita ingin membeli rumah dengan biaya 3,25 miliar, yang mana kita butuhkan dana awal sebesar 2,56 miliar, yang berarti deposito itu kurang efisien. Nah, jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, deposito Bank BTN dapat dijadikan instrumen penyimpanan nilai yang aman dan reliable, terutama jika mengutamakan stabilitas dan keamanan. Nah, bagi teman-teman yang ingin pertumbuhan kekayaan lebih cepat, disarankan untuk melakukan diversifikasi investasi ke instrumen lain seperti obligasi pemerintah, reksadana, atau pasar modal dengan tetap memperhatikan profil risiko masing-masing. Jadi, baik, sekian presentasi dari kami terkait deposito plan Bank BTN dengan tagline From Saving to Owning. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.